Penyerahan seragam gratis untuk siswa SD SMP di Kota Madiun. Jalan santai bis Natalis Universitas Terbuka Surabaya. Kucing Olive sering juarai cat competition. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan juga YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama dengan saya Zufitania, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kesejahteraan warga menjadi prioritas utama pemerintah Kota Madiun di bawah kepemimpinan Wali Kota Maidi. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, mulai dari penyerahan bantuan langsung tunai BBM dan juga bantuan sembako tunai, di mana penyerahannya langsung dipantau oleh Wali Kota Maidi. Meskipun BLT sudah cair, Wali Kota tidak berhenti membagikan sembako kepada warganya. Siswa didik baru juga berkesempatan merasakan fasilitas seragam gratis dari pemerintah Kota Madiun. Berbagai bantuan dan juga fasilitas gratis tersebut diberikan demi menjaga inflasi di Kota Pendekar. Wali Kota Madiun Maidi menyerahkan bantuan langsung tunai atau BLT bahan bakar minyak BBM kepada 316 warga yang ada di Kelurahan Winongo pada hari Selasa 13 September. Di Kota Madiun, 9.536 warga terdaftar sebagai KPM BLT BBM. Mereka juga tercatat sebagai penerima bantuan sembako tunai atau BST. Tiap keluarga penerima manfaat atau KPM menerima BLT BBM senilai Rp300.000 untuk 2 bulan, yaitu bulan September dan Oktober, serta BST senilai Rp200.000. Sehingga setiap KPM menerima pencairan Rp500.000 untuk kedua jenis bantuan tersebut. Wali Kota Maidi berharap bantuan tersebut bisa meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga BBM. Dirinya berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan bijak. Lebih lanjut, Wali Kota berharap bantuan dapat tersalurkan secara menyeluruh ke masyarakat. Sebagai informasi, kantor pos KCU Madiun ditunjuk sebagai penyalur salah satu jenis bantuan sosial atau bansos untuk warga terdampak. Penyaluran sudah berlangsung sejak Jumat 9 September lalu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak mengerek naiknya sejumlah harga komoditas barang dan jasa yang ada di pasaran. Oleh sebab itu, sebagai upaya atasi inflasi, Wali Kota Madiun Maidi bersama dengan anggota DPRD Kota Madiun membagikan sembako kepada warga. Sembako dibagikan kepada warga yang ada di Kelurahan Madiun Lor dan Kelurahan Winongo bersamaan dengan giat goes Wali Kota bersama rakyat dalam rangka Kota Kita pada hari Selasa 13 September. Dalam sambutannya, Wali Kota menyebut pemerintah hadir untuk membantu permasalahan warga. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu membuka pintu seluas-luasnya kepada masyarakat yang mengalami kesulitan untuk tidak segan melapor ke pihak pemerintah. Bukan hanya itu, Wali Kota juga menginstruksikan kepada seluruh masyarakat untuk menghidupkan lahan tidur, misalnya dengan memanfaatkan lahan bengkok atau lahan kosong di sekitar lingkungan rumah untuk ditanami sayuran. Hal tersebut sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Wali Kota Madiun Maidi membagikan seragam sekolah gratis bagi siswa baru tahun ajaran 2022-2023. Kegiatan tersebut berlangsung secara simbolis di SMP Negeri 9 Madiun pada hari Selasa 13 September. Total ada 2.955 seragam gratis yang dibagikan kepada siswa SMP dan 2.172 seragam untuk siswa SD, baik sekolah negeri maupun swasta di Kota Madiun. Setiap siswa mendapatkan 2 setel kain, yakni merah putih dan pramuka untuk SD, serta putih biru dan pramuka untuk SMP, termasuk atribut pelengkapnya. Bukan hanya itu, Wali Kota juga membagikan ongkos jahit gratis, masing-masing Rp300.000 untuk siswa SMP dan Rp260.000 untuk siswa SD. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun menghimbau agar proses jahit diserahkan kepada penjahit di dalam kota. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan bahwa upaya ini dilakukan untuk menekan angka inflasi, sebab kebutuhan seragam telah dipenuhi oleh Pemkot Madiun, sehingga siswa tidak perlu lagi mencari sendiri yang menyebabkan kelangkaan barang di pasaran. Hari ini BBM naik ya, BBM naik, kita untuk menekan inflasi. Salah satunya bahwa anak-anak ini tidak kejar-kejaran mencari seragam di luar mencari seragam, akhirnya mengalami kesulitan. Maka semua saya kasih seragam gratis, seragamnya gratis semua, SD, SMP semuanya seragam gratis. Bagaimana untuk menekan inflasi dan untuk menekan bagaimana kebutuhan ini semuanya terpenuhi. Walaupun ada BBM naik, maka saya kasih uang jahit. Menjahit semuanya di kota. Jadi hari ini penjahit itu bisa jahit sampai 1 bulan. Baru jadi 1 bulan, baru jadi 1,5 bulan. Silahkan, tidak apa-apa. Yang penting anak sekolah pakai seragam. Yang penting. Kalau jahitnya ini antri, karena banyaknya jahitan yang tumpuk-tumpuk di situ, tidak masalah. Ini tidak saya tekan, harus 1 bulan tidak, 2 bulan tidak apa-apa, tapi yang penting harus ikut semuanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati menegaskan bahwa tidak ada deadline untuk pembuatan baju. Karenanya dia berharap wali murid tidak perlu khawatir. Sesuai arahan Wali Kota Madiun, diharapkan bisa dijahitkan ke penjahit dalam Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kebutuhan pokok masyarakat Kota Madiun harus terpenuhi dan juga terjangkau. Harga bahan-bahan pokok tersebut tidak boleh mengalami inflasi signifikan. Karenanya, berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi dan mengendalikan harga barang-barang kebutuhan tersebut. Salah satunya melalui Rakor Forkopimda dan juga Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang berlangsung di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi menyebutkan berbagai upaya dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terjaga dan terjangkau, tidak terkecuali menjaga agar inflasi tidak kelewat tinggi, baik upaya jangka pendek maupun upaya jangka panjang. Untuk upaya jangka pendek tentu saja dengan memberikan bantuan-bantuan. Faktor pemicu laju inflasi terus ditekan. Salah satunya seperti bantuan seragam gratis beserta ongkos jahit. Sedangkan untuk upaya jangka panjang, Wali Kota menginstruksikan semua lahan tidur untuk menjadi lahan produktif, khususnya dengan ditanami tanaman produktif penyangga kebutuhan Kota Madiun. Salah satunya cabai dan sayur penyokong pecel. Tidak hanya menginstruksikan, Wali Kota juga menyiapkan 10.000 bibit tanaman cabai untuk masyarakat. Harapannya, kebutuhan cabai di Kota Madiun bisa terpenuhi secara mandiri. Ya, penanganan inflasi itu bisa jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendek memang bantuan-bantuan kita salurkan. Bantuan-bantuan telah kita salurkan semuanya, termasuk bagaimana menekan, salah satunya pendidikan. Anak sekolah kita kasih seragam gratis sampai tidak jadi penjahit. Jadi nanti dijahitkan di kota kita. Kalau penjahit satu ini bisa mengerjakan sampai 2 bulan, udah ekonominya bagus. Uang dari kita. Ini uang dari kita. Dan anak-anak tidak usah mencari kain. Ini 8.000, 4.000, 6.000 anak cari kain bersama-sama, terjadi inflasi nanti. Ya, sulit cari. Ini kita cukupi.
kita buat sendiri, kita cukupi dipakai anak. Kota Madiun melaporkan. Peralihan nomor layanan aduan awak sigap. Anda WA, kami siap segera tanggap. Nomor baru di 081 135 77800. Pesan layanan di nomor yang baru lebih singkat dan efektif. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah Kota Madiun tidak ingin asal-asalan dalam menjalankan tugasnya. Wali Kota Maidi terus memberikan kebijakan-kebijakan pelayanan yang pro masyarakat agar dapat dirasakan secara maksimal. Wali Kota tidak ingin penilaian terhadap kinerja pemerintah Kota Madiun mengalami penurunan, baik penilaian dari masyarakat maupun dari instansi vertikal dan juga horizontal. Berbagai terobosan dan evaluasi juga dijalankan, salah satunya dengan membentuk komite digital agar warganya lebih melek teknologi. Wali Kota Madiun Maidi segera menindaklanjuti pertemuan bersama perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta beberapa waktu lalu, yakni untuk mempersiapkan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP tahun ini. Untuk itu, Wali Kota dan OPD terkait menggelar praevaluasi bersama perwakilan Kemenpan RB secara daring di Gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun pada hari Rabu 14 September 2022. Dalam pertemuan tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini menghimbau agar OPD bisa mempersiapkan kebutuhan penilaian secara optimal. Apa yang dibutuhkan segera disiapkan sebaik mungkin, termasuk hal-hal yang menunjang penilaian. Seperti diketahui, tahun ini Kota Madiun meraih hasil penilaian SAKIP 2021 dengan predikat BB. Raihan ini sama persis dengan tahun 2020, namun nilainya naik dari 70,01 menjadi 70,97. Wali Kota pun berharap tahun ini predikat SAKIP Kota Madiun bisa meningkat, bahkan mencapai predikat A. Selama ini Kota Madiun selalu berusaha menjadi yang terbaik. Harapannya, SAKIP juga bisa semakin baik agar meningkatkan semangat kinerja ASN yang menjadi contoh bagi daerah lain. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perkembangan dunia digital tidak hanya membawa dampak positif, tapi juga beragam dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat. Salah satunya penyebaran berita hoaks atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun menyusun pembentukan Komite Komunikasi Digital atau KKD. Upaya ini dilakukan atas arahan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menginisiasi program KKD pertama di Indonesia. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Subakri mengatakan, pembentukan KKD tidak hanya melibatkan OPD di lingkup Pemkot saja, melainkan instansi vertikal lainnya seperti TNI Polri hingga Kejaksaan Negeri. Dikatakan Subakri, pembentukan KKD bertujuan sebagai sarana edukasi hingga pemecahan solusi dalam menjawab setiap permasalahan informasi digital di tengah masyarakat. Dengan terbentuknya KKD diharapkan ke depan masyarakat bisa lebih bijak dalam menggunakan media digital. Subakri menambahkan, pembentukan KKD diharapkan bisa rampung pada awal 2023 mendatang. Untuk pembentukan keputusan Wali Kota Madiun terkait dengan Komite Komunikasi Digital ini merupakan amanah dari Surat Gubernur tanggal 14 April 2022 dengan adanya provinsi sudah membentuk komunikasi digital. Ini diharapkan turun ke daerah kabupaten kota. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan memonitor, mengevaluasi berita-berita maupun konten-konten yang sifatnya negatif, sehingga masyarakat itu bisa mengetahui dan memberikan edukasi juga kepada masyarakat melalui stakeholder yang ada. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun senantiasa melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah, termasuk Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Pada hari Rabu 14 September, Pemkot Madiun bersama DPRD kembali melibatkan masyarakat, yakni dalam evaluasi Perda di tahap 2 tahun 2022. Pertemuan itu pun berlangsung di Gedung Diklat Kota Madiun. Dalam sambutannya, Wali Kota menyebut bahwa program Siaga Kita sebagai realisasi Perda Nomor 6 Tahun 2022 telah membantu ribuan warga di Kota Pendekar dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, yakni dengan asuransi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pekerjaan. Hingga saat ini sudah ratusan klaim dilakukan, baik untuk jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian. Bahkan beberapa kali wali kota sendiri yang mengantarkan klaim asuransi tersebut kepada masyarakat. Khususnya asuransi dari jaminan kematian yang mencapai Rp42 juta untuk ahli waris. Program Siaga Kita diharapkan bisa bermanfaat bagi ahli waris, bahkan untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anaknya. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memaparkan beragam program yang saat ini menjadi fokus perhatian Pemkot Madiun. Di antaranya upaya penanganan inflasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dukungan dari DPRD dan masyarakat diharapkan agar seluruh program dapat berjalan dengan optimal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pelayanan publik di Kota Madiun harus baik. Tak heran, berbagai penilaian dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan tersebut. Bukan hanya penilaian dari masyarakat, tetapi penilaian juga dilakukan Ombudsman Republik Indonesia. Petugas terkait pun melakukan penilaian langsung ke sejumlah organisasi perangkat daerah OPD yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat Senin 12 September. Harapannya, pelayanan bisa semakin baik ke depan. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Jawa Timur, Ahmad Asmi Musadat, usai melakukan penilaian di Dinas Dukcapil Kota Madiun mengatakan, penilaian ini sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 untuk mencegah maladministrasi serta peningkatan kerja khususnya sektor pelayanan publik. Setidaknya terdapat 4 dimensi penilaian, yakni dimensi input, proses, output, dan dimensi pelayanan pengaduan. Menurut Asmi, dimensi input pihaknya menekankan kepada uji kompetensi dan juga observasi atau pemantauan sarana dan prasarana di tempat pelayanan publik. Sedangkan dimensi proses meliputi ketersediaan standar pelayanan dan persyaratan pelayanan baik secara elektronik maupun non-elektronik. Tak heran, pihaknya juga menggali informasi dari masyarakat sebagai subjek yang dilayani. Sejumlah pengguna layanan diwawancarai secara langsung. Asmi pun menyebut pelaksanaan penilaian di Kota Madiun masih akan berlangsung hingga besok. Pertama, penilaian oleh Ombudsman ini sebagai bentuk amanah Undang-Undang 25 tahun 2009. Salah satunya adalah Ombudsman memiliki tugas dan kewenangan untuk mencegah maladministrasi. Yang kedua, sebagai bentuk evaluasi kinerja bagi penyelenggara pelayanan. Terus yang dinilai apa aja? Yang dinilai itu ada 4 dimensi ya, dimensi input, dimensi proses, dimensi output, sampai dimensi pengaduan. Sedangkan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun, Sulistanti menuturkan terdapat 5 OPD dan 2 puskesmas yang dinilai. Selain Dinas Dukcapil Kota Madiun, penilaian juga dilakukan di Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan juga Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Madiun. Sementara itu untuk puskesmas dilakukan penilaian di Puskesmas Ngegong dan Demangan. Harapan kita tahun ini penilaian kita meningkat ya dari tahun kemarin.
Jadi kita sudah bagus untuk tahun 2021 kemarin. Jadi harapan saya tahun 2022 nanti kita jadi lebih baik lagi. Kita akan menunggu hasil wawancara dan penilaian lapangan yang dilaksanakan Ombudsman hari ini. Tanti menambahkan, penilaian terkait kepatuhan dalam memberikan pelayanan publik tersebut nantinya memunculkan nilai indeks pelayanan publik dari Ombudsman. Untuk Kota Madiun disebutnya sudah bagus. Namun pihaknya berharap penilaian tahun ini bisa lebih bagus dari tahun sebelumnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Berbagai pihak sudah mengakui bahwa wajah baru Kota Pendekar menjadi magnet bagi wisatawan. Bahkan tidak hanya untuk berkunjung dan juga menikmati keindahan kota, keasrian Kota Madiun menjadikan orang tertarik untuk berolahraga, khususnya di sekitaran Pahlawan Street Center yang menjadi pusat Kota Madiun. Terbukti dalam sepekan terakhir, setidaknya ada 2 komunitas yang memilih Kota Madiun untuk melangsungkan event jalan santai dan juga goes yang diberangkatkan langsung oleh Wali Kota Maidi. Seluruh peserta, 3, 2, 1. Pembangunan di Kota Madiun menarik minat banyak kalangan untuk datang dan menikmati keindahan kota, seperti yang dilakukan oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Surabaya bersama dengan Wali Kota Madiun Maidi dan Sudono Bike Community, rombongan goes bersama keliling kota. Start dimulai dari Balai Kota Madiun, rombongan goes menempuh rute alun-alun menuju Jalan Bogowonto, kemudian Pasar Besar Madiun, Jalan Sumbawa, Perhutani, MT Haryono, Tean, Kanigoro, menuju Pasar Kojo, Jalan Slamet Riyadi, dan berhenti di Lapak Bumi Semendung. Wali Kota Madiun Maidi menyebut, ke depan pembangunan akan terus dioptimalkan dan disempurnakan. Hal itu sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menerima plakat dari rombongan sebagai tanda apresiasi kepada Wali Kota Madiun Maidi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan ke depan Kota Madiun bakal semakin ramai. Keramaian dikarenakan akan adanya banyak event-event berskala lokal hingga internasional yang akan digelar di Kota Pendekar. Hal itu disampaikan Wali Kota seusai jalan santai bersama masyarakat dalam rangka ulang tahun Universitas Terbuka di lapangan Pelti Madiun. Beberapa event yang disebutkan orang nomor 1 di Kota Madiun itu diantaranya konser grup band Dewa 19, Jamrut, acara Dai Nasional, hingga parade drum band nasional. Di sela sambutannya, Wali Kota juga menyatakan komitmennya untuk menjadikan anak muda di Kota Madiun menjadi generasi yang berkualitas dan memiliki kehidupan yang layak ke depan. Giat jalan santai yang digelar dalam rangka HUT Universitas Terbuka ini mengambil rute start lapangan Pelti, Jalan Pahlawan, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Jawa, dan finish kembali ke lapangan Pelti. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemirsa, pekan ini kami sengaja memberikan informasi ringan yang bakal memanjakan waktu Anda. Tentunya sekitar keberagaman di Kota Madiun. Jong Marni, wanita yang tinggal di Kelurahan Kanigoro, sukses memproduksi kopi dari rempah-rempah. Wiwin yang memelihara kucing untuk terapi asma, tidak disangka kucingnya sering menjuarai cat competition. Berikut informasi selengkapnya. Indonesia terkenal akan beragam jenis rempah. Biasanya, rempah-rempah menjadi primadona masakan kelas berat, seperti masakan Padang ataupun Aceh. Lalu, bagaimana jika rempah-rempah dijadikan sebagai racikan sebuah minuman? Di Kota Madiun, tepatnya di Kelurahan Kanigoro, ada seorang pelaku usaha yang menjual kopi dengan isian rempah.
Namanya kopi greng. Berbicara soal kopi, dari kalian pernah atau belum mencicipi kopi greng? Nah, kopi ini bukan sembarang kopi. Karena apa? Karena kopi greng ini diracik dengan menggunakan rempah-rempah. Jadi, gimana teman-teman? Sudah ngopi hari ini? Ide bisnisnya itu sebenarnya udah lama, karena di tempat sini itu kan tempatnya pertemuan bapak-bapak dosen ya, nggak suka kumpul Pak Yai di sini kan setiap tamu pasti suguhannya kan kopi. Nah, beliau tuh saya buatkan kopi rempah itu. Terus idenya itu dari bapak-bapak juga. Bu Pri, kenapa enggak dijual untuk membuat kopi rempah? Nah, seperti itu. Saya masih nahan dulu selama 1 tahun karena pandemi. Saya fokusnya ke jamu. Karena ke jamu dulu waktu pandemi lah. Setelah pandemi usai, saya langsung membuat produksi kopi rempah sama rempahnya ini sekalian. Baru bulan Januari kemarin. Yang terutama itu jahe emprit. Kalau jahe emprit sendiri untuk rasa kuat panas ya. Kalau jahe merah, nah jahe merah itu untuk harumnya itu jahe merah. Terus ada serai, ada kayu manis, ada kapulaga, cengkeh, terus ada juga bunga lawang itu. Terus kalau proses pembuatannya itu juga memerlukan waktu yang lumayan lama ya. Jadi prosesnya yang pertama itu kita siapkan dulu jahenya, kita rajang-rajang dulu seperti itu. Terus kita blender. Setelah di blender nanti itu kita saringnya itu tidak pakai alat, tadi pakai manual tangan. Jadi diperes pakai kain itu sampai benar-benar apuh itu. Nah itu airnya itu tidak boleh banyak-banyak. 1 liter itu hanya untuk 1 resep, jadi nggak boleh banyak. Benar-benar saripatinya yang diambil sampai udah habis, dimasukkan lagi airnya seperti itu terus. Terus didiamkan dulu kira-kira sampai 15 sampai 30 menit. Fungsinya untuk endapannya itu yang putih tepungnya itu nggak bisa dipakai. Kalau itu masuk nanti nggak jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya nanti itu sesudah di empon-emponnya ini rempah-rempahnya disangrai dulu sampai kering, sampai harum. Nah itu baru air saripatinya jahe kita masukkan. Itu direbus dulu sampai airnya tinggal separuh, baru disaring. Diambil rempah-rempah, diambil semua. Setelah itu, nah kita masukkan gula. Nah gulanya pun juga khusus Mbak. Jadi tidak bisa pakai gula yang kiloan di pasar itu tidak bisa. Harus pakai yang kemasan. Kalau merek terserah, yang penting yang kemasan. Itu nanti sudah dimasukkan gula itu sampai seperti membentuk karamel. Sampai nanti bisa berbentuk bubuk. Itu nanti di wajannya itu nanti diulek. Pakai uleknya khusus dari kayu. Kalau dari batu nggak bisa. Kalau semua sudah selesai, kita ayak dulu Mbak, kopinya tadi diayak ya sampai halus. Untuk rempah-rempahnya diayak juga. Setelah itu kita mix. Jadi komposisinya misalkan kopi 1 kilo, rempahnya berapa. Nah itu ada rahasia tersendiri. Kan tiap orang sebenarnya kan nggak sama ya. Nah setelah di mix, dicampur jadi satu, nanti ditimbang, pakai timbangan itu terus jadinya seperti ini. Nanti di packagingnya, nah kalau packaging tergantung nanti kita mau bikin yang besar atau yang kecil. Untuk sementara ini kita masih bikin yang kecil dulu karena pangsa pasarnya kita belum tahu Mbak, masih baru. Kita kalangannya masih
menengah. Satu kemasan ini 50 gram. 50 gram harganya 15.000. Iya, jadi harapannya ya sebagai peproduksi Mbak ya pinginnya bisa memberi manfaat, berbagi kesehatan lah istilahnya untuk masyarakat. Sementara ini masih area Madiun Mbak, terus sama Surabaya. Nah, kedepannya pinginnya juga bisa seperti teman-teman yang lain bisa ke negara orang lain seperti itu. Ternyata banyak sekali bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang bisa menjadikan ide untuk membuka usaha. Jadi, kapan nih kalian yang ingin membuka ide usaha unik lainnya? Kalian mulai punya kucing itu tahun berapa? Setahun yang lalu. Oh, yang mati itu juga setahun. Mungkin sekitar April ya, April 2021. Kenapa Mbak kok pengen punya kucing? Awalnya itu sebenarnya saya nggak suka, terus Dek Nisa kan punya asma tuh Mbak. Lah terus ada salah satu dokter yang ngasih tahu bahwa engkrong-engkrongnya kucing ini bisa untuk terapi asma. Asalkan ini sering ditaruh di leher gini loh. Jadi ini ditaruh di leher gini. Nah gini kan kalau misalkan dia engkrong-engkrong kan bisa untuk terapi. Asalkan nggak bulunya nggak masuk ke hidung. Nah itu terus akhirnya nyoba piara itu yang nggak ada itu. Itu juga Persia, malah ada yang Himalaya juga. Memang awalnya memang pengen punya kucing bisa buat lomba gitu atau enggak? Enggak. Jadi iseng Mbak awalnya itu. Terus kan teman-teman kucingnya kan bagus-bagus Bu, coba ikut dilombakan. Terus pertama itu grey, karena yang ini kan lagi birahi. Di Nganjuk grey itu dapat 5 besar. Terus ini ke Malang itu juga dapat 4 roset. Terus yang di Surabaya itu malah juara 1 semua. Habis dari Surabaya terus pernah ke ini Jogja. Di Jogja pertama yang ini yang 1, 2, 3. Iya situ. Itu terus yang terakhir kemarin di Jogja yang CFA itu yang jurinya internasional itu. Ini kalau lomba, ini groomingnya setiap 2 hari sekali. Jadi sebelum lomba itu misalkan Sabtu grooming ya, terus nanti Selasa diambil, Kamis diambil, Sabtu grooming lagi. Dan groomingnya memang khusus grooming untuk show, bukan grooming biasa, bukan.
kesehatannya, terus dari kualitas bulunya, terus ini ada jamurnya atau enggak, terus seberapa ini rontoknya ini misalkan ya kayak gitu, terus dari kelincahannya ketika diring kayak gitu, nanti kasih mainan kayak gitu. Tuh. Gimana Mbak perasaannya? Tadi kucing udah punya kucing, terus habis itu malah juara gitu, sering juara. Iya seneng Mbak, malah juara itu mau sampai saya nangis-nangis kan nggak nyangka gitu loh Mbak bahwa ternyata bisa. Kalau dulu kan kapan yo bisa punya kucing sampai besar, bisa ikut lomba seperti yang lain, ternyata ya bisa gitu loh. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pemilihan umum atau pemilu akan digelar serentak pada 2024 mendatang. Persiapannya pun tidak boleh sembarangan. Apalagi banyak anak muda yang baru menjadi pemilih pemula. Mereka harus dibekali wawasan terkait tahapan pemilu. Maka dari itu, Wali Kota Madiun Meidi mengajak para generasi muda untuk belajar memahami tahapan-tahapan yang ada di dalam pemilu. Hal itu menjadi penting mengingat hasil dari pilihan mereka menentukan nasib bangsa ke depan. Jika sudah tahu mengenai tahapan pemilu, Wali Kota menjelaskan mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang belum tentu kebenarannya di luar sana. Mereka bisa menggunakan hak yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Pemilih pertama pada generasi muda itu harus belajar tahapan-tahapan pemilu, dan dia harus tahu bahwa tahapan-tahapan diikuti dan dia nanti milih biar tidak keliru. Sesuai tahapan, sesuai kualitasnya, sehingga dengan cara seperti itu anak-anak nanti ngerti hasil akhir dia menyalurkan haknya, suaranya itu tidak keliru. Maka ini diberi pembinaan-pembinaan, jangan sampai dia tidak tahu tahapannya, dipengaruhi sana sini, dan malah nanti haknya tidak digunakan yang sebaik-baiknya. Melalui kegiatan ini, Wali Kota berharap generasi muda memiliki pemahaman yang baik sehingga tidak golput dalam pemilihan umum serentak yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Selain merusak estetika, keberadaan paku yang menancap di pohon juga bisa mengganggu perkembangan tumbuhan tersebut. Sebagai upaya penyelamatan, Palang Merah Remaja PMR Kota Madiun menggelar aksi cabut paku di pohon. Hal ini dilakukan sebagai salah satu rangkaian kegiatan Jumpa Bakti Gembira Jumbara kedua tahun 2022 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Palang Merah Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Ngrowo Bening Edu Park. Ketua PMI Kota Madiun, Dr. Agung Sulistiawardani mengatakan, melalui kegiatan ini pihaknya mengajak adik-adik dari PMR untuk belajar merawat dan peduli terhadap lingkungan. Kita inginnya lebih meningkatkan peran PMI. Jadi keberadaan PMI itu memang betul-betul dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang akan kita tingkatkan. Nah ini kan tentunya harus kita gerakan, kita harus nampak dan nyata gitu. Untuk pesannya kepada teman-teman PMR apa? Ya, saya berharap dengan ini kan ajang dilatih. Itu hanya sekedar latihan toh, tapi juga dalam mengejawantahkan dalam kehidupan itu rasa kemanusiaan itu tolong diterapkan betul, sehingga akan menciptakan satu generasi yang berkualitas, berakhlak, dan tentunya
mempunyai mutu atau kompetensi yang bagus. Aksi cabut paku pun dilakukan setelah apel Jumbara di Ngrowo Bening. Para pelajar SMP dan SMA yang tergabung dalam ekstrakurikuler PMR ini merazia setiap pohon di Ngrowo Bening dan sekitarnya. Jika ditemukan paku, langsung dilakukan pencabutan, termasuk membersihkan stiker di tiang listrik dan poster yang tertempel di pohon. Selain aksi cabut paku di pohon, beragam kegiatan dilakukan dalam Jumbara, termasuk evaluasi pelaksanaan PMR di sekolah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Satu lagi, pedestrian di Kota Madiun akan bertambah. Kali ini pemerintah Kota Madiun memanfaatkan sungai di Jalan Kartini, tepatnya di belakang sejumlah sekolah kawasan jalan tersebut. Pun progres pengerjaan sudah melebihi target yang ditentukan. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air PSDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Madiun Suyanto mengatakan, saat ini sudah 42,82%. Kalaupun mengacu jadwal harusnya 41%. Berarti sudah surplus dari 1%. Proyek dengan nama normalisasi saluran Kartini ini sepanjang 349 meter dari Jalan Pahlawan hingga Simpang 4 Jalan Diponegoro. Bagian sungai tersebut ditutup dengan gorong-gorong super besar dan ada juga yang memakai box culvert. Box culvert yang dipakai berukuran 2x2 meter. Sedangkan gorong-gorong memakai Reinforced Concrete Pipe atau RCP dengan diameter 1,5 dan 1,2 meter. Ini menyesuaikan lebar sungai di kawasan tersebut. Suyanto juga mengatakan lebar kawasan pedestrian ini nantinya sekitar 5 meter. Suyanto menambahkan bagian sungai yang sudah terpasang box culvert maupun RCP separuh jalan. Terkait hasilnya nanti dikatakan bakal menjadi pedestrian seperti di Sumber Umis Timur yang mengarah ke Jalan Kalimantan. Target selesainya rencana itu kan 5 bulan, Mbak. Ya, ini sudah berjalan perkiraan 2 bulan, jadi masih lama kan. Insya Allah ini untuk progres yang ada di lapangan mungkin panjangnya yang dilaksanakan kira-kira sudah separuh. Fungsi dari pengerjaan itu rencana untuk programnya Pak Wali nanti fungsinya sebagai pedestrian kayak Sumber Umis. Ya. Artinya di bawah itu nanti dipasang gorong-gorong, kemudian atasnya jadi pedestrian. Iya, nanti rencana untuk finishingnya nanti keramik. Rencana seperti itu programnya Pak Wali. Ke depan bakal dipasangi keramik, lampu, kursi, meja, dan payung. Tidak menutup kemungkinan pedestrian ini juga menjadi penghubung rencana sekolah komplek SMPN 1 Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita bersama. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri dan juga keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat. Saya, Zufitania bersama tim yang bertugas, pamit undur diri dan salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.